Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan leha? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagaimana teman-teman hari ini puasanya? Semoga teman-teman dan kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Bersama Miss Ella di sini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kita akan membahas bab 12 yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelum mulai, Miss mau bertanya, teman-teman di sini siapa yang mau masuk surga? Jika kita mau masuk surga, maka kita harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada orang tua. Itu adalah salah satu contoh jalan masuk surga. Nah teman-teman, tahu nggak lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu? Pasti tahu, tapi liriknya kita ganti ya. Teman-teman bisa ikutin Miss. 1, 2, 3. 1 aku cinta Allah, 2 cinta Rasulullah, 3 cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Baik, kita mulai saja pembahasan kita hari ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjaga akhlak mulia, mengajarkan akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Kemuliaannya menjadi teladan tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Nah, Miss akan ingatkan kembali tentang kelahiran Nabi Muhammad. Masih ingat Nabi Muhammad lahirnya di mana? Ya, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Itu adalah sebagian contoh dari kisah kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian saat bayi, Nabi Muhammad itu tidak disusui oleh ibunya loh. Beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah hingga usia 5 tahun. Kemudian pada usia 9 tahun kakeknya meninggal dunia. Nah, ketika Nabi Muhammad berumur 9 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian beliau akhirnya diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Iya betul, yang bernama Abu Thalib. Alhamdulillah teman-teman masih ingat ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Ada di halaman 130. Pada saat berdagang ke Syam, Nabi Muhammad bertemu dengan Bukhaira. Bukhaira itu adalah seorang pendeta Nasrani. Ia mengetahui ciri-ciri kerasulan beliau, hingga berpesan agar pamannya menjaganya. Di kalangan pedagang, Nabi Muhammad semakin dikenal. Beliau dikenal karena memiliki akhlak yang terpuji. Karena kejujurannya, salah satu seorang saudagar kaya tertarik kepada beliau. Siapa itu saudagar yang kaya? Ia adalah Siti Khadijah.
Beliau akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Meskipun berbeda usia cukup jauh, saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Siti Khadijah 40 tahun. Mereka hidup bahagia. Nah, Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang sangat mulia. Nah, di sini ada lagu di halaman 131. Teman-teman bisa buka ya. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Ini lagu tentang keteladanan Rasul. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Nadanya yaitu seperti naik delman. Pasti tahu teman-teman. 1, 2, 3. 4 sifat Rasulullah yang amat mulia, kita harus teladani dan mengikutinya. Sidik artinya jujur, amanah, dapat dipercaya. Fatona cerdas, tabligh, sampaikan kebenaran. Rasulullah adalah teladan bagi kita, ikutilah semua yang dicontohkannya. Teman-teman bisa menyanyikan bersama ayah dan bunda ya. Sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama apa tadi? Sidik. Sidik itu artinya benar. Nah, kemudian amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Terus fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, dan tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Teman-teman bisa buka halaman 132. Meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang luhur. Banyak yang dapat diteladani darinya. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai suri tauladan terbaik. Allah mencintainya karena pribadinya yang sangat agung. Jika kita ingin dicintai Allah, maka kita harus mencontoh atau harus mengikuti sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Beliau sejak kecil diberi gelar Al-Amin. Beliau juga dikenal cerdas, bekerja keras, dan amanah. Beliau sangat tabah dan sabar, tidak pernah berputus asa dan bersedih saat dirinya menjadi yatim piatu. Saling menasehati dalam kebaikan merupakan sikap teladan dari sifat tabligh Rasulullah. Maka kita sesama teman harus saling menyayangi, saling menghormati, dan tolong-menolong. Jika ada teman yang kesulitan, maka kita harus tolong-menolong. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pilih-pilih. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin cukup sekian dari Miss. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Teman-teman bisa pelajari lagi bersama ayah dan bunda di rumah ya. Dan teman-teman bisa kerjakan soal latihan bab 12 yang ada di halaman 136 sampai 137. Mungkin cukup sekian dari Miss. Tetap semangat dan jangan lupa tetap menjadi anak yang baik, sidik, amanah, tabligh, fatonah, seperti sifat-sifat Rasul yang dimiliki. Miss akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.